Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi ke channel aku. Seperti yang udah kalian lihat dari thumbnail dan juga judul di videonya, bahwa sekarang kita berada di edisi program studi. Nah, spesialnya di episode pertama ini aku ditemanin oleh salah satu sahabat aku, yaitu ayo sini. Hai, aku dia. Ya, coba kamu kenalkan diri kamu. Kamu dari fakultas apa, prodi apa, dan juga universitas mana? Halo, aku dari program studi S1 Kebidanan, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Universitas Airlangga Surabaya. Nah, kamu dulu masuk ke program studi kamu nih lewat jalur apa? Jalur SBMPTN. SBMPTN. Menurut kamu susah nggak? Lumayan susah lah, bisa dibayangin gimana. Apalagi kan Universitas Airlangga tuh termasuk salah satu universitas terbaik di Indonesia. Kemudian daya tampung dari S1 Kebidanan juga sedikit kan. Tapi alhamdulillah akhirnya bisa keterima. Alhamdulillah. Oke. Nah, kamu bisa ceritain sedikit nggak sih tentang S1 Kebidanan ini tuh seperti apa? Oke, kalau S1 Kebidanan Universitas Airlangga itu mereka membuka 2 jalur. Ada jalur reguler dan jalur ahli jenis. Ahli jenis. Iya, jadi kalau reguler itu buat yang lulusan SMA. Kalau yang ahli jenis itu dari lulusan D3 yang mau melanjutkan ke S1. Oke. Nah, kalau dari hal-hal yang kamu pelajari, kayak istilahnya mata kuliahnya ya, itu apakah lebih berfokus untuk gimana caranya supaya seorang bidan itu bisa membantu persalinan ibu melahirkan itu secara lebih baik, atau ada fokus-fokus yang lain nih? Kalau di awal-awal semester sih sebenarnya sama kayak jurusan kesehatan yang lain. Kita belajar anatomi, belajar fisiologi, biokimia, terus nanti di tengah-tengah ketambahan soal keprofesian, ada juga asuhan-asuhan kebidanan seperti itu. Oke. Berarti nggak melulu fokus ke membantu persalinan itu ya? Enggak juga sih. Nggak juga. Berarti ada materi-materi dari kedokteran yang itu juga diajarkan di kebidanan seperti itu. Nah, kalau dari tugas-tugasnya sendiri nih, apakah lebih banyak tugas tulis, jurnal, teori, atau lebih ke prakteknya secara langsung? Dua-duanya sih. Jadi kita juga sering dikasih tugas-tugas mencari jurnal-jurnal terbaru tentang terutamanya sih di bidang kebidanan sih. Kebidanan. Ada juga tentang praktek-praktek, misalnya kayak apa aja sih yang sekarang ini lagi ngehits dan dikembangkan. Contohnya kalau di dunia kebidanan kan yang lebih banyak dikembangkan saat ini hypnobirthing, waterbirth seperti itu. Waterbirth itu bukannya yang melahirkan tapi Di air itu nah, ya? seperti itu. Oke, I see, I know. Nah, terus dari ujiannya sendiri gimana? Ujiannya ada 2 macam sih. Sama? Jadi ada ujian tulis di kelas, juga ada ujian praktek atau lab skill. Lab skill namanya. Jadi kalau di kebidanan lab skill. Iya, lab skill. Selama ini nih, selama kamu kuliah di S1 Kebidanan ini, pasti ada dong hal yang kayak senangnya, sedihnya, suka duka yang pernah kamu alamin apa aja? Sukanya enak sih, soalnya kan kita tiap semester itu ada magang. Oh, ada magang. Dari semester 3 itu kita sudah mulai dilepas untuk magang di rumah sakit dan puskesmas dan beberapa klinik juga seperti itu. Jadi seolah-olah kita bisa merasakan kita benar-benar jadi tenaga kesehatan seperti itu. Kalau dukanya? Kalau dukanya ujiannya lumayan ya. Jadi double ujiannya, ada ujian tulis dan ujian praktek. Itu lumayan sih. Tapi alhamdulillah lancar semua. Alhamdulillah. Next, untuk after graduate-nya nih, setelah lulus, itu apakah kalian bisa langsung jadi bidan atau kalian harus kayak perawat, kedokteran? Itu kan dia ada penambahan lagi ya, kalau nggak salah keprofesian namanya. Nah, itu apakah kalian kayak kedokteran dan perawat itu atau gimana? Ya, kalau di kebidanan juga sama. Jadi kita ada yang namanya mahasiswa preklinik dan klinik. Jadi kalau preklinik itu saat kita sebelum sarjana itu ditempuh 3,5 tahun. Kemudian nanti kita lanjut ke klinik atau profesi itu ditempuh 1,5 tahun. 1,5 tahun. Nah, dari proses lanjutan ke profesian sampai ke menjadi bidan sesungguhnya itu gimana? Jadi nanti kan setelah 1,5 tahun itu nanti kita ada pelantikan menjadi bidan, jadi dilantik dari fakultas dan dari Ikatan Bidan Indonesia seperti itu.
kalau S1 kebidanan sendiri itu apakah prospek kerjanya udah fix jadi bidan atau ada profesi yang lain? Jadi kalau di kebidanan itu lebih, kalau aku sih merasa itu lebih fleksibel. Jadi bisa kita terjun menjadi seorang bidan, tapi juga bisa kita namanya menjadi akademisi. Jadi misalnya kita pengen jadi dosen, jadi bisa langsung melanjutkan ke S2 kebidanan, atau misalnya kita mau jadi peneliti. Juga bisa seperti itu. Pekerjanya itu bukan hanya untuk menjadi bidan aja ya, berarti juga bisa apa tadi menjadi dosen, terus habis itu menjadi peneliti juga. Berarti ada berbagai option guys. Nah terakhir kamu ada nggak sih pesan-pesan untuk teman-teman yang sedang menonton video ini, terutama untuk teman-teman yang dia untuk bisa keterima di prodi dan universitas impian mereka? Oke, pastikan apa yang kalian pilih adalah yang kalian senangi, agar nanti di kedepannya akan mempermudah jalannya seperti itu, karena kalian akan menjalaninya dengan ikhlas. Gitu sih. Dan juga jangan lupa apa? Berdoa Dan belajar. Sip. Oke guys, kiranya itu aja untuk video edisi program studi di episode pertama ini. Semoga bermanfaat untuk kalian yang menonton. Kalau kalian mau request kiranya program studi apa yang akan kita bahas di video selanjutnya, kalian bisa requestnya dengan komen di bawah. Don't forget to like kalau kalian suka sama video ini, dan juga share ke teman-teman kalian. Siapa tahu juga bermanfaat bukan hanya untuk kalian, tapi juga untuk teman-teman kalian semua. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel ini. Oke, sekian dari kami. Aku Fitri Nuraidari Zayasari. Aku Dia Yufat Maningrum. Salam perpisahan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye. Sekian dari kami.